Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu dalam hidup kami, di mana Engkau senantiasa limpahkan rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan, segala perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini mohon tuntunan-Mu kembali Tuhan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 4 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini bicara tentang siapa? Tentang Abraham. Yang dikenal juga sebagai bapak orang percaya. Abraham ini punya iman yang luar biasa. Kita tahu kisahnya, dia dipanggil Tuhan dan Tuhan berikan janji bagi hidupnya. Salah satunya adalah janji keturunan yang akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai. Wah, luar biasa, tak terhitung banyaknya. Tetapi dalam perjalanan waktu sampai usianya sudah tua, tidak juga punya anak. Nah ini, jadi Tuhan sudah menyatakan janjinya bahwa keturunannya begitu banyak, tetapi sampai tua nggak punya anak. Ini satu hal yang bertolak belakang. Ya, satu saja belum punya. Ini kok janji Tuhan banyak. Ya, kalau orang mengandalkan kekuatannya dan pikirannya sendiri, ya susah. Tetapi Abraham, dia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikan itu. Nah, karena itulah sungguh luar biasa ya perjalanan hidupnya. Walaupun sempat dia akhirnya punya istri lagi yaitu Hagar. Supaya punya keturunan itu maksudnya Sarah kan gitu. Supaya anaknya nanti bisa dianggap sebagai anaknya Sarah. Padahal Tuhan tidak gitu. Tuhan maunya anak yang lahir bukan dari perkawinan si Abraham dan istrinya Sarah. Bukan Hagar. Sehingga akhirnya tiba waktunya betul janji Tuhan tergenapi. Sehingga lahirlah Ishak, anak perjanjian itu. Ternyata ya, iman Abraham sungguh luar biasa. Tetapi di hadapan Tuhan belum cukup. Ada lagi ujian iman. Kepercayaannya diuji lagi. Dengan satu saat ketika itu Ismail anaknya dari Hagar, ya, anak Abraham dari Hagar, sudah pergi diusir ya beserta dengan Hagar. Sehingga yang di tempat itu tinggal Ishak. Nah, satu kali Tuhan minta supaya Abraham mengorbankan anaknya ini ke salah satu gunung yang ditunjukkan Tuhan. Ini tidak mudah. Nah, anak perjanjian tinggal satu-satunya ini malah mau diminta. Tetapi Abraham sungguh percaya sekalipun nanti anak dikorbankan. Kalau memang Tuhan minta, ya pasti Tuhan punya maksud. Ini luar biasanya Abraham. Dia tidak berbantah dengan Tuhan, dia taati apa yang diperintahkan. Dan ternyata itu ujian buat Abraham, sekalipun tidak mudah. Ya, sekali lagi imannya, percayanya diuji dengan satu keadaan yang sulit. Tetapi karena ketaatannya, karena setianya kepada Tuhan, akhirnya betul dilakukan.
ketika mau dikorbankan anaknya ini, yaitu si Ishak, Tuhan berseru supaya hentikan, tidak jadi. Ya, Tuhan ganti dengan domba. Nah, ini sebetulnya gambaran untuk nantinya di perjanjian baru kita mengetahui, mengenal adanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Nah, satu hal yang luar biasa di sini adalah iman Abraham terhadap Tuhan, terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sekalipun perintah Tuhan kadang tidak masuk akal. Ya, kadang sulit untuk dimengerti, tetapi Abraham sungguh-sungguh mengenal akan Tuhannya. Sungguh-sungguh dia tahu bagaimana Tuhan, bahkan dia percaya bahwa ketika Tuhan memerintahkan sesuatu pasti ada maksud. Dan ternyata betul, ya, ketika diminta mengorbankan anaknya itu ternyata itu ujian dari imannya. Dan Tuhan melihat iman yang luar biasa dari seorang Abraham. Biarlah hari ini kita pun belajar dari iman Abraham yang luar biasa, yang menantikan janji Tuhan dan juga yang mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa kita ini orang-orang yang menerima janji. Ya, saudara buka Alkitab, saudara, itu perjanjian Tuhan dengan manusia. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semuanya sudah digenapi? Belum. Ya, termasuk janji kedatangan Yesus yang kedua kali juga belum terjadi. Tetapi bagian kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya, bagian kita percaya saja. Ya, dan yang kedua, taati perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kerjakan itu. Sekalipun kita tidak mengerti maksudnya. Ya, aku belum tahu Tuhan, mosok ya Abraham ini ngorban ke anak, ini kan gak masuk akal. Tetapi ketaatan akan perintah Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita juga banyak yang bergumul dengan banyak masalah. Janji Tuhan, katanya Tuhan akan menolong, katanya Tuhan memberkati, kok sekarang banyak masalah. Ayo pegang janji Tuhan, jangan goyah, jangan bimbang lagi, tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetaplah taat melakukan apa yang diperintahkannya. Dan lihat, Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam hidupmu menjadi indah. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak bisa engkau pikirkan, yang engkau nggak ngerti, itu menjadi nyata dan terjadi dalam hidupmu. Tetaplah setia kepada firman-Nya terhadap janji Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang Abraham yang punya iman yang luar biasa, yang begitu setia menantikan janji-Mu, bahkan juga taat melakukan perintah-Mu. Biarlah kami belajar untuk seperti Abraham, Tuhan yang menolong kami, untuk kami tetap setia terhadap janji-Mu, menantikan janji-Mu, dan juga taat melakukan setiap perintah-Mu. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.